Halo, selamat pagi pemirsa dengan suasana hangat di pagi hari ini. Senang sekali rasanya saya Caca Takya bisa menemani Anda. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu jangan beranjak dari tempat Anda, karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Jadi Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Perseteruan antara keluarga Ayu Ting Ting dan Angie tampaknya kian meruncing. Di tengah ketidakpastian kabar tentang proses kelahiran yang dijalani Ayu, ayah Ayu, Abdul Rojak, tiba-tiba menunjukkan kemarahan yang amat sangat pada menantunya itu. Kemarahan Abdul Rojak dipicu kabar yang menyebutkan jika Angie berkeliling ke sejumlah rumah sakit bersalin di Depok guna memastikan kelahiran istrinya itu. Abdul Rojak yang biasanya terlihat kalem berubah menjadi sangat emosional saat disinggung soal upaya Angie menemukan Ayu. Udah nggak penting saya rasa. Ngapain baru sekarang nyari-nyari? Saya juga masih sanggup kok anak saya. Gak usah nyari-nyari. Cukup saya. Penderitaan yang diderita oleh anak saya sama dia. Dia sendiri harus sanggup menghadapi saya. Jangan selalu mewakili siapa. Sampai kapanpun ayah nggak maafin semuanya. Bikin hancur anak saya. Baik, apa yang baik? Udah cukup saya. Sabar. Oh ngapain? Apa? Nggak perlu tahu anak saya. Dia nyari-nyari. Iya dong, iya dong, udah pasti. Siapa orang tua yang gak merasa ditipu? Dibohongin kan, berarti itu kan. Sebagai orang tua, Abdul Rojak mengaku bisa ikut merasakan kepedihan dan kesakitan yang dialami putrinya itu lantaran ditalak dan kemudian disia-siakan oleh Angie. Apalagi tindakan itu dilakukan Angie di saat Ayu tengah mengandung. Hal inilah yang akhirnya menandaskan kesabaran Abdul Rojak terhadap sang menantu. Ujung-ujungnya, Abdul Rojak pun mendukung penuh langkah Ayu yang akan menghapus seluruh jejak Angie dalam kehidupannya. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Ayu yang tidak ingin mencantumkan nama Angie maupun nama belakang keluarga Angie pada nama anak yang akan dilahirkannya. Sebagai gantinya, Ayu justru dikabarkan akan mencantumkan nama ayahnya di belakang nama anaknya. Lantas, sudahkah nama tersebut disiapkan? Nama udah pasti, udah ada. Baik laki maupun nama perempuan saya sudah siapin. Pakai nama Rojak juga nggak ya? Sesuai dengan nama ayah juga. Itu kita belum tahu ya. Insya Allah, mudah-mudahan sih ada nama kakeknya juga. Insya Allah tapi ya. Kalau emang itu udah disepakati, itu kan Ayu yang cari nama. Penting namanya baik deh, jadi orang baik ya, jangan cuma baik di muka doang. Semuanya biar baik, anak saya dan cucu saya biar jadi cucu yang baik, itu aja. Dan seperti apa pula Islam memandang proses talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang tengah hamil? Benarkah meski telah ditalak, istri dilarang meninggalkan suaminya? Kalau memang jatuh talak dalam keadaan hamil, maka wanita itu harus mengikuti masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu, di mana dia harus di rumah suaminya sampai anak itu melahirkan. Di dalam surat At-Talaq ayat pertama dijelaskan bahwasanya la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Janganlah kau mengeluarkan atau mengusir istrimu dari rumahmu, dan jangan juga mengizinkan istrimu keluar dari rumahmu. Maka salah besar kalau wanita yang habis ditalak langsung pergi dari rumahnya, karena memang harus menunggu masa iddah. Bagi wanita yang tidak hamil, masa iddahnya 3 kali haid, 3 bulan.
Bagi wanita yang hamil, masa iddahnya adalah sampai bayi itu dilahirkan. Jika soal nama saja Angie sudah tidak akan disangkut pautkan, apalagi soal hak asuh atau perawatan anak tersebut nantinya, sudah pasti hak asuh itu tidak akan pernah diberikan Ayu pada Angie. Karena sudah sejak jauh-jauh hari Ayu menegaskan dia siap sepenuhnya menjadi orang tua tunggal. Dengan kemampuan yang dimilikinya serta dengan bantuan sepenuhnya dari kedua orang tuanya, Ayu yakin bisa mengasuh dan membesarkan anaknya kelak tanpa bantuan sedikit pun dari Angie. Lagi-lagi, langkah Ayu ini didukung sepenuhnya oleh Abdur Rojak. Wow, bagus. Wow, gurih-gurihnya. Aduh, ayah. Wow, gurih-gurihnya. Saya belum bisa bicara ya, nanti Ayu yang memutuskan. Kan ayah nanti katanya bapaknya, maknya sama ibunya ikut campur terus masalahnya, katanya sedikit katanya ikut campur. Wajar kalau orang tua, siapa sih yang kalau anaknya disakitin nggak harus ikut campur? Manusia namanya, ya kan? Cari dulu aja deh yang lain, nggak usah ngurusin anak ayah. Nggak usah, ada ayah sama ibu. Ya. Iya, bentar lagi juga saya jadi ibu gitu. Jadi ya seneng lah pastinya ya. Tahu apa? Pengennya bisa jadi ibu yang kayak ibu gitu, yang bisa ngejaga saya gitu, ngerawat saya, bikin saya jadi orang sukses sampai kayak sekarang. Mudah-mudahan nanti anak saya bisa lebih sukses dari saya. Istri dan suami harus bekerja sama untuk memberikan kasih sayang yang super. Tidak ada alasan bagi seorang wanita untuk membawa anaknya kabur dalam rangka kebencian kepada ayahnya. Itu bukanlah sebuah alasan, dan itu bisa menyalahi aturan Allah. Sebab bagaimanapun seorang ayah tetap memiliki sebuah hak untuk menjumpai anaknya dan memberikan perlindungan serta memberikan kasih sayang kepada anaknya. Meskipun pihak Ayu tak ingin Angie mengusik lagi kehidupan Ayu, namun Angie menyatakan dirinya akan tetap bertanggung jawab serta ingin melihat buah hatinya itu. Kalau benar si Ayu Ting Ting melahirkan, aku deh yang bawa si Angie untuk membesuk deh ya. Dia bilang dia tanggung jawab terhadap anaknya. Itu adalah anak saya katanya. Oke, dan dia akan datang.